masuk tema 1, penemu yang mengubah dunia pembelajaran 1 yang mengaku pembelajaran IPA. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Rizana Mahaya. Saya Selly Dwi Oktaviani. Saya Dadanti Ansari. Saya Sylvia Nas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Ibu mau minta Nanas buat pimpin doa. Yuk, silakan Nanas pimpin doanya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih Nana sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya kalian cek teman sebelah kiri kalian dan sebelah kanan kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Iqbal karena Iqbal sedang sakit. Sedang sakit. Iya. Jadi yuk kita doain Iqbal bersama-sama. Semoga Iqbal bisa sehat kembali, bisa pulih kembali, dan bisa bersama-sama lagi sama kita di kelas hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nanya nih, minggu kemarin kita belajar apa sih? Ada yang masih ingat gak? Sirli Bu. Coba Sirli, belajar apa minggu kemarin? Kemarin kita belajar terkait organ pencernaan manusia Ibu. Organ pencernaan manusia, bener banget. Ada apa aja sih di organ pencernaan manusia itu? Nah, kalau di organ pencernaan itu ada mulut, ada tenggorokan, ada lambung, ada usus halus, ada usus halus, usus besar, ada anus dan lain sebagainya Bu. Wah, pintar sekali ya Sirli, bener sekali jawabannya. Selanjutnya, kita akan menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya untuk mengembangkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita. Ibu minta semua anak-anak untuk berdiri ya. Ya Ibu. Dan bersikap dengan rapi, tangannya di sini. Baik. Ayo, udah masuk mana sih? Baik anak-anak, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya bersama-sama. Ya Ibu. Indonesia
selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tujuannya dengan menyimak slide presentasi dan membaca teks listrik mengubah wajah dunia, peserta didik mampu menelaah informasi penting dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak slide presentasi dan melihat gambar dari komponen dalam senter, peserta didik dapat mampu menguraikan dan mengetahui fungsi komponen dalam tabel dengan tepat. Yang ketiga, setelah melihat demonstrasi membuat rangkaian listrik, peserta didik sederhana pada senter, peserta didik mampu membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter dengan tepat. Baik anak-anak, coba kita perhatikan ruangan kelas kita. Bisa terang karena ada apa ya teman-teman? Karena ada lampu. Benar banget, karena ada cahaya dari lampu. Dan lampu dapat menyala karena adanya Energi listrik. benar banget, lampu dapat menyala karena adanya energi listrik. Selanjutnya, Ibu akan di sini ada teks tentang listrik pengubah wajah dunia. Ibu mau minta salah satu dari kalian baca teks di depan ya. Siapa yang mau baca? Sini Bu. Oke, boleh Shirley, silakan ya. Jadi, listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newton, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Oke, baik Nanas, terima kasih. Jadi siapa sih penemu arus listrik? Michel Faraday Bu. Iya, benar banget. Michel Faraday adalah penemu dari arus listrik, dan dia juga adalah tokoh yang bisa mengubah wajah dunia. Oke, selanjutnya ada teks lagi. Nanas, lanjutkan baca ya. Baik Ibu. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung ataupun sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Udah Ibu. Baik, terima kasih Shirley karena sudah membacakannya. Jadi di sini ada rangkaian seri. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel ya. Nah, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari itu adalah seperti senter. Dan rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterainya, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Nah, hal tersebut tuh yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang
kita akan mendapatkan banyak kesulitan. Dan juga dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari juga menggunakan listrik ya teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan kesulitan bila tidak ada listrik. Nah, namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, kayaknya semuanya pada lemes nih, pada nggak semangat. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ayo Bu, ayo. Udah pada tahu belum tepuk semangat? Kayak gimana Bu tepuk semangat Bu? Jadi Ibu contohin dulu ya tepuk semangat kayak seperti ini ya. Tepuk semangat. Mama semangat. Udah pada bisa belum? Udah bisa Bu. Ayo Bu. Oke, ayo kita mulai ya bareng-bareng ya teman-teman ya. Tepuk semangat. Mama semangat. Kayaknya masih kurang semangat nih, kita tepuk semangat sekali lagi yuk. Tepuk semangat. Mama semangat. Alhamdulillah udah pada semangat semuanya. Nah sekarang Ibu mau tes konsentrasi kalian. Kalian masih konsen gak hari ini? Jadi Ibu mau main games nih. Ada yang mau gak? Mau. Jadi gamesnya itu tepuk pagi, siang, dan malam. Apakah udah ada yang pernah dengar games ini? Nggak tahu Bu. Oke, Ibu terangin dulu ya. Jadi gamesnya itu kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuknya cuma satu kali. Jadi tepuk pagi satu kali aja. Kalau Ibu bilang tepuk siang, kalian tepuknya 2 kali seperti ini. Tepuk siang. Kalau tepuk malam, kalian tepuknya setengah seperti ini. Tepuk malam setengah aja ya. Kenapa harus setengah Bu? Kenapa kalau malam itu setengah? Karena kalau pada malam hari kita semua udah pada tidur, jadi nggak boleh berisik gitu Shirley. Oke Ibu. Oke, baik kita mulai ya gamesnya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi-pagi, tepuk pagi siang, tepuk malam siang. Oke, udah pada konsentrasi semua ya semuanya. Oh, udah pada semangat semua ya, udah pada konsentrasi juga. Nah, selanjutnya Ibu mau kasih kalian satu tepukan nih, namanya tepukan ikan buntal. Ada yang tahu nggak? Gimana Ibu tepukan ikan buntal itu? Jadi tepukan ikan buntal itu seperti ini ya, nih. Tepuk ikan buntal. Hop. Jadi ketika hop, tangan kalian udah siap dan mulut kalian udah kekunci dan bisa mendengarkan materi Ibu selanjutnya. Gitu anak-anak. Oke, baik Ibu. Ayo Bu. Oke, kita tepuk ikan buntal ya. Tepuk ikan buntal. Hop. Anak, selanjutnya Ibu mau ngulas kembali nih tentang materi listrik. Jadi listrik itu adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah pengantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Nah, energi listrik ini tuh dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat elektronik yang seperti kita pakai, seperti televisi menggunakan listrik, radio menggunakan listrik, kipas angin menggunakan listrik. Nah, yang berfungsi juga untuk mempermudahkan kita melakukan kegiatan dan pekerjaan manusia. Selanjutnya, oke, di sini ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya, nah, rangkaian seri ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ibu boleh minta Nanas untuk bacain kelebihan dan kekurangannya? Silakan. Ibu. Rangkaian seri kelebihannya yang pertama, proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. Yang kedua, hemat biaya karena tidak membutuhkan banyaknya komponen. Dan yang ketiga, tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan
karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Nah, kekurangannya, jika salah satu komponen rusak, maka komponen lain akan mati atau tidak akan berfungsi lagi. Saat ditambahkan beberapa komponen, maka daya yang diterima komponen lain berbeda. Penggunaan arus listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian. Baik, jadi rangkaian seri ini mempunyai kelebihan yang cara pembuatannya cukup mudah dan juga biayanya tidak terlalu mahal, dan mempunyai kekurangan jika salah satu komponen dari rangkaian seri ini rusak, maka komponen lainnya akan rusak. Nah, contoh dari rangkaian seri yang di sekitar kita itu ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Tahu, Bu. Jadi contohnya itu ada lampu senter dan juga setrika. Jadi lampu senter dan setrika ini memakai rangkaian seri. Selanjutnya ada rangkaian paralel. Nah, Ibu bacakan ya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihan dari rangkaian paralel ini, hambatan yang dihasilkan tuh sangat kecil ya teman-teman. Nah, terus tiap komponen yang dapat bekerja secara bebas tanpa dipenuhi komponen lain. Jadi cara kerjanya komponen itu bebas, tidak terpengaruh sama komponen lain. Nah, bila salah satu komponen mati atau rusak, komponen lainnya tidak akan ikut mati. Beda ya sama rangkaian seri. Tadi kalau rangkaian seri itu kalau satu mati, komponen lainnya juga akan mati. Tapi kalau rangkaian paralel, salah satu komponen mati, tapi komponen lainnya juga tidak ikut mati atau masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, kekurangannya itu biayanya sangat mahal kalau rangkaian paralel ini, dan memerlukan banyak komponen dan kurang efisien dalam mengantarkan arus listrik. Nah, dan juga lebih rumit karena terjadi dari banyak cabang nih. Jadi cabangnya lumayan banyak ya, ada 2 tadi beda sama si seri. Nah, contoh yang memakai komponen rangkaian paralel itu yang di sekitar kita ada lampu lalu lintas. Jadi kalau lampu lalu lintas salah satu lampunya mati, itu lampu lainnya bisa juga masih nyala ya. Dan ada juga kayak rangkaian listrik di rumah, itu bisa juga pakai rangkaian paralel. Selanjutnya, baik anak-anak, Ibu punya alat peraga rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi ini adalah rangkaian paralel dan rangkaian seri. Coba Nanas boleh maju ke depan. Nih, jadi perbedaannya itu rangkaian paralel bercabang ya, kalau rangkaian seri lebih mudah. Coba nyalain saklarnya. Ini ya Ibu. Iya. Wah, nyala 2. Iya. Coba lagi. Ini yang serinya, Bu. Iya. Coba nyalain lagi, lebih terang kan? Oh iya. Nyalanya daripada rangkaian paralel. Nah, oke baik Sili, saya akan duduk kembali ya. Oke, Ibu, makasih, Bu. Nah, jadi Ibu mau menjelaskan kembali dari rangkaian paralel. Jadi kenapa sih tadi rangkaian seri dan paralel nyala lampunya lebih terangan dari rangkaian seri? Karena rangkaian seri cuma ada satu cabang aja, jadi dia lebih kuat arus listriknya. Dan sementara paralel cabangnya itu ada 2 ataupun bercabang-cabang ya. Jadi lampunya sedikit lebih redup gitu anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan ice breaking. Udah baik anak-anak, selanjutnya kita ice breaking lagi ya. Ada yang mau ice breaking lagi nggak nih? Aku, Ibu. Oke, ice breaking kali ini Ibu akan kita bersama-sama dance baby shark. Ada yang tahu nggak dance baby shark? Tahu, Ibu, tahu, Ibu. Ayo kita maju ke depan. Yeay. Musik. Shark baby shark baby shark Mommy shark mommy shark mommy shark mommy shark baby
lama. Ini video lagi. Iya, video yang ini. Baik, anak-anak udah pada semangat lagi nih hari ini. Nah, Ibu di sini udah menyiapkan sebuah video. Nah, Ibu minta sama kalian untuk simak video berikut ya, karena setelah video ini Ibu akan memberikan kalian LKPD untuk mengisi bersama kelompok kalian. Baik, anak-anak kita simak bareng-bareng ya videonya. Baik, Ibu. Untuk membuatnya kembali menyala, maka teman-teman akan membuat seperti berikut. Dan kepada sektor dibongkar, kemudian dikatakan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Oke, teman-teman, amatin. Oke, baik. Jadi teman-teman tadi sudah menyaksikan video tentang komponen-komponen dari listrik. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD dikerjakan bersama kelompok kalian yang sudah ditentukan di minggu sebelumnya. Ibu kasih kalian waktu 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD ini bersama kelompok kalian. Kalau yang kerugiannya rangkaian dari ini apa lagi ya, Bu? Kerugiannya kalau misalkan dia mati satu, komponen satunya mati, komponen lainnya juga ikutan mati. Ya, Ibu, makasih, Bu. Kerjakan bersama-sama ya sama kelompok kalian. Iya, Ibu.
Bu, dikit lagi Bu. Udah Ibu. Baik, jika sudah selesai, Ibu minta perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari rangkaian LKPD yang sudah dikerjakan. Oke Ibu, saya Ibu. Ya. Yang pertama di sini ada baterai. Baterai ini fungsinya buat memberikan sumber energi listrik ke senter. Terus yang bohlam ini itu lampu untuk memberikan cahaya biar terang. Terus yang ketiga ini sebenarnya harusnya kebalik ini Bu jawabannya. Terbalik. Iya. Jadi pokoknya kalau yang saklar ini yang hitam ini itu fungsinya buat menghidupkan dan mematikan senter biar nggak habis baterainya. Berarti yang ketiga itu apa? Yang ketiga ini harusnya lempeng logam Bu, yang ini yang panjang. Untuk apa? Untuk mengantarkan arus listrik dari baterai ke si bohlam ini. Oke, baik. Terima kasih ya Nanas karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke, boleh silakan Bu kembali. Oke, selanjutnya materi selanjutnya Ibu mau nanya nih, apa sih pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan? Ada yang tahu gak? Silly Bu. Oke, baik. Shirley apa? Jadi kalau setahu aku pengaruh listrik di kehidupan sehari-hari kita bisa memberikan cahaya yang terang gitu di rumah kita biar kita tak kegelapan. Contohnya seperti apa? Misalnya kayak lampu untuk memberikan cahaya. Terus kita di rumah kan juga punya TV ya Bu ya, televisi. Kita bisa nonton tuh Bu. Kita bisa mendengarkan suaranya sama ada gambarnya. Dan itu dari energi listrik gitu Bu. Baik, terima kasih Nanas. Jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Jadi betul banget tadi yang dibicarakan oleh Nanas, manfaat listrik bagi kehidupan manusia itu untuk mempergampangkan produksi. Jadi segala bahan makanan yang diproduksi di pabrik itu menggunakan listrik. Jadi lebih memudahkan kita untuk memproduksi bahan pangan dan juga untuk mempermudahkan kita bertatap maya ya. Kayak misalkan bulan kemarin kita dilanda COVID-19, kita menggunakan metode daring ataupun online. Jadi kita masih bisa tetap berbicara, kita masih tetap bisa melihat satu sama lain walaupun jaraknya jauh. Terus ketika pada malam hari manfaatnya listrik itu bisa menerangi kita di saat kita belajar. Jadi seperti itu ya anak-anak, manfaat dari listrik untuk kehidupan masyarakat. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup Ibu. Oke, Ibu rasa semuanya sudah mengerti ya materi hari ini. Jadi untuk Ibu ingin kalian mengerjakan evaluasi karena Ibu pengen tahu nih kalian udah sampai mana sih menguasai materi yang kita pelajari hari ini. Ibu akan bagikan soal evaluasi pada kalian. Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Baik Ibu. Silakan dikerjakan. Ibu. Bisa dimulai sekarang ya. Baik Ibu.
2 menit lagi ya anak-anak. Ibu. Yang sudah selesai? Udah Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Wow. Oke, Ibu ambil ya semuanya. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Selanjutnya, Ibu pengen nanya nih, apa aja sih yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu tidak? Aku tahu Bu. Awal anak apa aja yang Oke, jadi hari ini kita belajar terkait energi listrik. Iya, Di mana energi listrik itu terbagi menjadi 3 rangkaian. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, yang ketiga rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Jadi digabung menjadi satu. Terus energi listrik juga dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat kita sedang belajar, itu kita memerlukan cahaya. Nah, cahaya itu dari lampu. Lampu itu memiliki energi listrik. Seperti itu, Ibu. Baik Nanas, terima kasih. Ibu perkuat lagi ya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang rangkaian listrik, energi listrik dan 3 rangkaian listrik. Jadi kalau rangkaian seri itu tadi bila komponen satunya mati, yang lainnya ikutan mati. Tetapi kalau rangkaian paralel, bila satu komponen mati, yang komponen lainnya bisa berfungsi seperti semula. Seperti itu ya anak-anak, dan memang tentu saja energi listrik ini sangat sekali bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Baik anak-anak, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu memberitahu kalian untuk pada pertemuan esok hari kita masih tetap membahas tentang rangkaian listrik. Nah, tapi Ibu meminta kalian untuk membuat proyek tentang rangkaian listrik dan rangkaian paralel seperti yang sudah Ibu contohkan ini. Baik ya teman-teman. Oke, selanjutnya sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesudah belajar. Oke, baik Ibu minta kepada Nanas untuk memimpin doa pada hari ini. Baik Nanas, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum